Ustadz Iwan Samsudin, guru kita Mukarram, guru saya Bapak Ustadz Rusli SPD, Bapak Ustadz Endang, Bapak Ustadz Bunyadi, Bapak Ustadz Jayadi, Bapak Ustadz Abdul Mukmin, guru kita Ustadz Sanudin SPDI, para hujaj, para tokoh, para sepuh, bini sepuh, jamaah hadirin, hadirat sidang tarbiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat izin dan ridhonya pada kesempatan malam ini, malam yang ketiga berpulangnya orang tua kami, paman kami Bapak Sabri bin Amun. Kita sama-sama berdoa membacakan surat Yasin, zikir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu, mudah-mudahan pahala dari setiap bacaan yang kita baca Allah sampaikan pahalanya untuk almarhum, dan mudah-mudahan jadi sebab beliau diringankan di alam barzah, di alam kuburnya. Kata Imam Hamamizadah dalam kitab tafsirnya, idza quri'a alal mayyit, kalau Al-Quran surat Yasin dibaca untuk mayit, maka jadi sebab khaffafallahu anhu, meringankan buat almarhum, buat si mayit di alam barzah, di alam kubur. In kana min ahlil adab, kalau yang meninggal dunia itu orang yang berhak sejatinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fatakunu fi rauhihi wa rohatihi ziyadah li annal qabra rawdah min riyadil jannah. Tapi kalau seandainya yang wafat, yang meninggal dunia itu orang baik, orang yang beriman, bertakwa, berahli ibadah, maka Al-Quran surat Yasin yang dibaca itu mudah-mudahan jadi penambah kenikmatan, kenyamanan beliau di alam barzah, di alam kuburnya. Mudah-mudahan inilah yang dialami oleh paman kami Bapak Sabri bin Amun. Karena itu di awal ini saya ingin ikhlas ridhonya kembali mengajak bersyahadah annahu min ahlil khair. Mudah-mudahan beliau termasuk orang yang baik, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama mohon izin kepada para ustaz, para kiai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian itu sebuah keniscayaan. Kita hafal betul ayatnya, kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka bisa dipastikan tidak ada yang luput, yang bebas dari yang namanya kematian. Maka setiap kali kita mendengar pengumuman di masjid, di musola kita itu telah meninggal dunia fulan bin fulan, spontan kita langsung menyebut, berzikir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita milik Allah dan kita bakal kembali kepada Allah. Ayatnya inna lillahi wa inna, sesungguhnya kita, kami milik Allah dan pasti bakal kembali kepada Allah. Bukan inni lillahi wa inni ilaihi raji'un, sesungguhnya aku milik Allah, aku akan kembali kepada Allah. Cuma satu orang. Ayatnya berbunyi inna lillahi, itu menegaskan, mengingatkan kepada kita kalau malam hari ini disampaikan guru kita almarhum yang didoakan, ditakziahkan, kita yang hadir mendoakan almarhum, bisa jadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun yang akan datang, kita yang bakal didoakan. Maka kematian itu sebuah keniscayaan, yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kematian itu akan menghampirimu, menjemput kamu, menemuimu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sekalipun kita ngumpet di tempat yang kokoh sekalipun, pasti kematian itu akan menghampiri kita. Saya ingat syairnya Bang Deru Sulaiman itu, Pak. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa, jamaahnya, ustadznya, kencang apa kamu? Tidak, ustadznya kencang apa? Semua bakal mati, Pak.
nggak ada obatnya mati itu, Pak. Kalau kekayaan bisa menghindari seseorang dari kematian, harusnya Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mati, tapi ternyata beliau mati. Kalau ibadah bisa menghindari seseorang dari kematian, harusnya Rasulullah itu nggak mati. Karena manusia yang paling ahli ibadah adalah Rasulullah SAW. Tapi ternyata beliau pun wafat, meninggal dunia. Kalau ketampanan itu bisa menghindari seseorang dari kematian, harusnya Nabi Yusuf tidak meninggal, tidak mati. Faktanya Nabi Yusuf pun meninggal dunia. Kalau mereka saja pada mati, meninggal dunia, apalagi kita, Pak. Kaya kagak, cakep, ibadah banyak somplak gitu, paling banyak keukurnya, Pak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tadi disampaikan dari guru-guru kita itu, cukup yang namanya kematian itu jadi nasihat buat kita. Ya. Kalau malam hari ini kita ingat sama kematian, maka yang paling afdol, yang paling bagus itu adalah mempersiapkan kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan tadi guru kita, serem kalau udah ngeliat orang dikubur, Pak. Gelap luar biasa, itu aja udah gak kebayang bagaimana gelap sempitnya kuburan kita. Bagaimana kalau ternyata fisik jasad kita, jenazah kita yang akan dimasukkan ke yang lahat ke kubur itu. Bapak Ibu yang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya teringat apa yang disampaikan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Setiap hari sejatinya kubur itu menyampaikan 5 pesan kepada kita manusia. Apa pesan yang disampaikan kubur setiap hari kepada kita? Yang pertama kata kubur itu, ana baitul wahdah. Manusia, aku adalah rumah kesendirian. Sendiri kita. Betapapun banyak kita punya warga, betapapun kita banyak punya jamaah, punya pengikut, punya rakyat, tapi saat kita mati, masuk ke alam barzakh, ke liang lahat kubur kita, pasti kita sendirian. Ini yang menyebabkan sahabat Utsman itu nangis, Pak. Setiap kali diceritakan tentang neraka, beliau nggak nangis. Tapi ketika lewat kuburan diceritakan tentang kuburan, beliau bukaan syadidan sampai menangis luar biasa. Dia bukaan syadidan sampai nangis luar biasa, sampai air mata itu nyampe ke jenggot beliau itu. Ini menandakan nangisnya beliau itu bukan sekedar netesin air mata, bukan sekedar bersedih, kan mata sama jenggot jauh. Saking nangisnya luar biasa, nyampe air mata beliau ke jenggot beliau basah. Itu Sayyidina Utsman. Yang mengatakan beliau itu abidun minal ubad, hamba Allah yang termasuk, sahabat yang termasuk ahli ibadah. Di antara ahli ibadahnya Sayyidina Utsman itu, beliau pernah melakukan ibadah sholat subuh pakai wudhu, wudhunya sholat isya. Luar biasa. Pernah melakukan sholat subuh pakai wudhu, wudhunya sholat isya. Di sini kira-kira ada yang begitu? Di kampung saya ada, Pak. Kalau ada sholat subuh pakai sholat duha pakai wudhu sholat subuh. Dia tidur kan? Nah, ketika tidur dia. Nyata subuhnya kesiangan jam 8. Kalian sholat duha kan? Itu nggak mau kayak kunut duha ya. Syekhun minal asya, termasuk syekh yang utamakan. Ketika diceritakan tentang neraka tidak menangis, diceritakan tentang kubur, lewat kubur beliau selalu menangis. Itu Sayyidina Utsman. Ahli ibadah, syekhnya dari para syekh, kemudian dermawannya luar biasa. Dan beliau termasuk mantu ya, mantunya Rasulullah. Mantunya Rasulullah. Ahli ibadah, mantu Rasul, dermawan luar biasa, sahabat dekat juga sama Nabi Muhammad. Itu Sayyidina Utsman. Lewat kuburan nangis, diceritakan tentang kuburan nangis. Kita sahabat bukan, kiai juga bukan, ulama bukan, dermawan juga. Kalau ada punya duit tuh, ibadah juga tadi saya bilang masih ketakar ibadah kita.
Sama kuburan romanya berani banget. Orang-orang dulu sama kuburan takut. Orang sekarang kayaknya kuburan yang takut sama orang. Takut digusur. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ana baitul wahda. Manusia, aku adalah rumah kesendirian. Maka saat kita masuk nanti jadi jenazah, jadi mayit, kita tidak ingin sendirian, Pak. Apa kata kubur? Supaya kita tidak sendirian. Faj'al mu'nisan qira'atal Qur'an, dikasih bocoran sama kuburan supaya nanti kita masuk ke alam barzah, ke kubur kita enggak sendirian. Banyakin baca Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an yang kita baca insya Allah akan menemani kita saat kita masuk ke alam barzah, ke alam kubur kita, sampai kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyakin baca Quran. Teruslah baca Quran, jangan semangat baca Qurannya nanti bulan Ramadan doang. Ketika ditanya agama Anda apa, agama saya Islam, punya Al-Quran, punya Al-Quran. Ternyata ketika diambil Quran itu berdebu, menandakan Al-Quran itu tidak pernah disentuh. Kalau Al-Quran tidak pernah disentuh, berarti Al-Quran tidak pernah dibuka. Kalau Al-Quran tidak pernah dibuka, berarti Al-Quran tidak pernah dibaca. Bagaimana Allah menurunkan rahmat berkahnya buat kita. Maka teruslah membaca Al-Quran. Jangan dulu bulan Ramadan. Tuh, dikasih bocoran. Supaya nanti masuk ke alam barzah, ke kubur, jangan ambil sendirinya. Jangankan di kuburan, di dunia aja nih. Lebaran pada pergi tur semua. Pak RT sendirian di kampung Pak RT pasti pelangap promo gitu ya. Warganya pada tur semua. Sendirian di dunia aja lagi enak, Pak, apalagi di kuburan. Maka mudah-mudahan Yasin Al-Quran, Ulhu Al-Quran, semua yang kita baca dari Al-Quran itu mudah-mudahan nanti menjelma menemani kita sampai nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata kubur itu anna baitu zulmah. Manusia, aku adalah rumah kegelapan. Gelap. Sudah muka wajah kita nanti dihadapkan ke tanah, kemudian ditutup pakai papan, pakai bambu yang celah-celah dirapatin lagi, diuruk sama tanah, dipadatin sama tanah. Bagaimana kuburan kita supaya tidak gelap? Dikasih bocoran lagi sama kubur. Nawirni bis sholatil lail, maka terangi, cahayai aku bis sholatil lail, dengan sholat malam. Maka insya Allah kita yang istiqomah melakukan ibadah sholat malam, insya Allah sholat malam kita akan menjadi penerang di alam barzah, di alam kubur kita. Ini kalau orang sini mah saya yakin, Pak, dari mukanya aja kelihatan. Mukanya kelihatan. Mukanya kelihatan apa? Masa mukanya kelihatan, Pak? Nawirni bis sholatil lail, terangi, cahayai aku dengan sholat malam. Yang kedua, Pak. Yang ketiga, kata kubur itu anna baitu turab. Manusia, aku adalah rumah tanah, rumah debu. Fahmil firas wa huwa al-amal shalih. Bawa kasurnya, bawa spring bednya, bawa alasnya, yaitu al-amal shalih. Maka ini bagian daripada amal soleh kita, Pak, yang masih hidup. Kita baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada silaturahim, ada jabatan tangan, saling mendoakan. Mudah-mudahan ini termasuk daripada amal soleh kita, yang jadi bekal kita nanti pada saatnya kita masuk ke alam barzah, ke alam kubur kita bisa rebahan dengan enak, Pak, dengan nyaman. Makanya doa nyiram air mawar itu kan ada doa. Sakallahu tarahu wa barada majja'ahu wa ja'ala jannata masbah. Ya Allah, ya Allah sirami. Mudah-mudahan Allah sirami setiap langkah bekas langkah daripada lembaga. Kalau sudah disiram itu mudah-mudahan kalau kebaikan bisa dilanjutkan oleh keluarganya yang masih hidup. Wa barada majja'ahu, ya Allah, pembaringannya, tempat tidurnya, tempat dia diletakkan di alam barzah, di kuburannya, dinginin, sejukin, nyamanin, ya Allah. Dan mudah-mudahan surga jadi tempat kembali ya.
Jadi gitu doanya Pak. Minimal bismillah lah kalau tidak hafal. Jadi jangan cuma dibagi siram doang. Ini tempo-tempo ada yang nyiram sampai segalon banjir itu kuburan. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Ya. Supaya apa? Nanti kuburan kita berasa nyaman, nikmat. Kan lama apa di kuburan. Karena hitungannya hitungan akhirat. Bukan lagi hitungan dunia. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, maka mudah-mudahan ini jadi nasihat buat kita. Kita minta kepada Allah umur panjang untuk taat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata kubur itu anna baitul afai manusia. Aku adalah rumah binatang-binatang melata, binatang beracun. Ada kalajengking, ada cacing, ada segala macam binatang yang akan menggerogoti makan badan kita. Yang kurus dimakan cacing, yang gemuk apa banyak reguli. Wah milik teriak bahwa bismillahirrahmanirrahim, bawa penawar obatnya dari binatang-binatang beracun melata, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Maka penawarnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Maka lakukan setiap aktivitas kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah bismillah, keluar rumah bismillah. Mau makan bismillah, apapun aktivitas kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka siapapun yang membiasakan bismillah di setiap kali melakukan aktivitas baiknya, maka sampai nanti dia wafat ada di alam barzah, di alam kuburnya akan menjadi penawar insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah lindungi dari binatang-binatang beracun, binatang-binatang beracun. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di dalam kitab Kasyifatus saja itu Pak, itu disebutkan siapa orang yang mendawamkan bismillah 21 kali ihda wa isyrina marutan sebelum tidur Pak. Sebelum kita lelap tidur pulas, zikir bismillahirrahmanirrahim 21 kali Pak. Tidak hanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apa disebutkan dalam kitab itu? Amina minasyaiton. Yang pertama insya Allah kalau kita awali dengan bismillah 21 kali akan aman dari setan. Enggak kena rep-rep. Apa rep-rep itu? Apalagi amina minasariqah, akan aman dari pencurian. Dan yang ketiga amina min mautil fuj'ah. Orang yang mendawamkan bismillah sebelum tidur 21 kali aman dari mati dalam keadaan mendadak. Ya. Insya Allah matinya enggak mendadak Pak. Bukan berarti ngasih kabar dulu pakai apa ya. Matinya akan aman dari matinya mendadak. Tempoh hari itu Pak, dan habis takjil seperti ini. Habis takjil seperti ini. Itu saya punya tetangga di Kutub Barat. Habis takjil seperti ini dia pulang ke rumah makan langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis pulang takjil kayak gini, ya, habis pulang takjil, jangan pulang tak ada di rumah. Saya punya RT itu ya, kalau dia mau apa namanya mau foto itu, KTP itu, istirahat bentar pulang kerja, gosor langsung pindah. Minal mautil min mautil fuj'ah, wafat dalam keadaan mendadak. Maka mudah-mudahan kita tidak mati dalam keadaan mendadak Pak. Kalau mendadaknya lagi ibadah mati insya Allah husnul khatimah. Yang repot yang kita takut kalau kita mati mendadak lagi berbuat yang aneh-aneh, itu yang kita ngeri. Itu yang kita. Yang kelima, anna baitu su'al munkar wa nakir. Apa kata kuburai manusia? Aku adalah rumah bertanyanya malaikat munkar dan nakir. Masuk kita ke alam barzah, ke alam kubur kita, diinterogasi kita sama malaikat munkar nakir. Man rabbuka, man nabiyuka, man ikhwanuka. Ditanya kita Pak. Kita ditanya, ditilang polisi, ditanya KTP, itu cuma tergila Pak. Apalagi ditanya sama malaikat munkar nakir Pak. Dan kalau dalam kitab itu disebutkan datangnya udah kayak geledek Pak. Jangankan kita Pak, Nabi Ibrahim kalau tidak salah itu pernah pingsan melihat malaikat maut, malaikat munkar nakir. Malaikat termasuk malaikat maut pernah melihat malaikat sampai pingsan.
Nabi saja sampai pingsan Pak, apalagi kita. Maka kita pengen Pak, saat nanti diinterogasi ditanya malaikat munkar dan nakir, kita bisa menjawab. Apa bocoran dari itu? Aksir ala dhahri la ilaha illallah. Banyakin zikir la ilaha illallah. Supaya apa? Liyumkina an tujibah. Supaya memudahkanmu bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Enggak perlu bocoran Pak. Orang tua saya meninggal dunia disisipin, mantra buka ditulis disisipin di kain kapan. Dikasih bocoran. Enggak penting itu, enggak bisa. Kalau tidak punya iman, kalau tidak ibadah, maka tetap aja susah. Kalau lisannya tidak pernah berzikir, maka pasti juga akan kesulitan. Maka perbanyak zikir la ilaha illallah akan memudahkan kita menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nah, kita banyak berzikir tadi. Berapa kali kita berzikir la ilaha illallah? Bahkan ahli-ahli thariqah, ahli-ahli zikir itu menyebut kalimat la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah disebut juga dengan zikir tidak, zikir penebus. Menebus supaya dia wafat dalam keadaan husnul khatimah.